Pak, dalam Hindu itu diwajibkan itu menikah 4 kali, Pak. Tuh. Iya. Baru dengar. Nah, kalau saya bilang 4 kali, ini plesetkan videonya, ya, potongannya akan terjadi multitafsir. Pertama, dalam sastra disebut menikah dan karena niki jam-jam rawang ya. Kesedukan asa. Iya jam rawang ini kita makan siang dulu nanggung. Kemudian dulu kudu sedeukeun ya. Makin keliwat kan ya. Nah, begitulah. Itu salah satu tugas penyuluh juga voksinya dan sekaligus pengurus umat ya Parisade. Oke, sane kapeng aja ya jero mangku sane disucikan dari Maka Kali Desa, Bapak pengurus Maka Kali Desa beserta jajarannya, umat sedharma yang hadir, sane pengwangan yang tiga puji pangasungkara, Om Swastiastu, Om Anubadrah tertawa yang wiswata. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Jadi yang dikasih nasihat perkawin ini yang menikah ini. Jadi mendengar ini, mendengar nih. Pangton delen pengurus iki teko jojo nyaksi ane bang pitedas bang nasihat lele. Boleh. Ya. Jadi kenapa? Karena perkawinan ini Anda sudah putuskan, ini adalah sebuah jenjang naik kelas. Pasti ujiannya berat ya. Karena semasih muda itu namanya brahmacari. Artinya brahmacari apa? Masa muda, masa menuntut ilmu pengetahuan. Sekarang naik jenjang lagi, masuk ke gerhasta. Artinya tingkatannya naik lagi satu level. Ya, berarti ujiannya akan banyak lagi. Ya, kait Bapak Capil juga hadir ya, Salubah yang saya hormati. Ini salah satu umat saya Pak. Jadi bimbingan perkawinan atau bimbingan bina keluarga Sukinah namanya. Maka citra wiwaha nanti akan dilampirkan dengan bimbingan perkawinan agar legalitasnya baru bisa dia. Artinya dibimbing dulu dia. Kayak catin Pak. Ya, bimbingan calon pengantin dan suntik TB tetanus di puskesmas seperti itu. Jadi ada beberapa desa yang sudah melakukan itu dan ada memang beberapa desa yang tidak melakukannya, ya fine-fine saja. Tapi itu sudah ada suratnya. Saya belum sempat ketemu Pak Kadisnya, nanti saya akan segera terkait itu agar nanti bisa diteruskan ya seperti itu. Jadi karena sudah siang, jadi tetap yang isi juga pesan dharma ya. Jadi sekarang ini ya, menjaga sebuah pernikahan perkawin itu sangat susah sekali. Ya. Sekarang banyak umat Hindu, mungkin Bapak dapat tahu, yang cerai banyak. Kemarin berapa kali kan cerai. Masalahnya apa? Masalahnya banyak sekali. Tidak saling percaya, marokene, karena ini si putri ini 6 bulan berikutnya dia ini sudah 3M dia. Bodinya 3M, bentuk milehan. Ya, harus tetap dipandang cantik ya. Jangan nanti lari di sebelah lagi lihat ya, rumput tetangga. Karena banyak sekarang terjadi kasus banyak. Ya. Jadi menjaga merawat itu lebih susah ya. Maka Anda sudah mengucapkan sebuah ikrar janji suci perkawinan itu ya, itu harus memang dijalani ya. Jangan sampai nanti sedikit-sedikit di posting di media sosial ya. Maro ada masalah gede di post di sosmed ya. Kalau itu istri Anda, itu adalah suami Anda, harus saling menjaga. Jangan naiknya disebar sana sini. Paham ya? Karena Pak, dalam Hindu itu diwajibkan itu menikah 4 kali. Tuh. Baru dengar. Nah, kalau saya bilang 4 kali, ini plesetkan videonya, ya, potongannya akan terjadi multitafsir. Pertama, dalam sastra disebut menikah dalam Hindu. Kenapa harus 4 kali? Pertama, menikah secara badannya kan.
Ya, ini disaksikan dari pacaran. Ini baru dinamakan pernikahan sampai 4 kali. Pertama menikah badannya, kedua menikah jiwanya, harus menikah menyatu, saling memahami. Karena ini dua insan yang berbeda karakter. Ya, jiwa juga. Ketiga menikah pikirannya. Ya, pikirannya ini serok harus dibenahi sama suami, begitu sebaliknya. Menikah pikiran. Ketiga, menikah secara keluarganya. Artinya orang tua yang dikukutiw adalah keluarganya, orang tuanya si Komang. Begitu juga si Ketut. Di sini adalah orang tuamu. Jadi 4 kali menikah badan, menikah pikiran, menikah jiwa, dan menikah keluarga. Itu maksudnya 4 kali. Jangan di stop itu menikah 4 kali, bahaya. Ya. Artinya jika ini dilakukan maka kelanggengan rumah tangga niscaya akan hajat. Karena hukum tertinggi yang disebut hukum tertinggi pernikahan dalam Hindu ya, dalam Dharma Sastra disebut adalah menikah sampai akhir hayat, hidup setia sampai akhir hayat. Berarti Hindu tidak menginginkan umatnya untuk berpisah atau cerai. Tidak ada masalah yang tidak selesai, tidak ada peperangan yang tidak usai, pasti selesai. Cuma carilah solusi yang terbaik. Ada pengurus dari Kukutiw, ada pengurus di sini, ada pengurus dari tingkat kecamatan, kabupaten, ada penyuluh agama yang minta saran. Paham ya? Jangan sedikit baru ya enggak dikasih jatah karena capek begini. Kengkeng ada ngalir alumni ya. Apalagi lihat apa namanya? Macan gesang. Gitu, macan gesang. Apa namanya? Oh ya, macan gesang. Karena tantangan seorang berhasil itu berat sekali. Seperti itu. Jadi pesannya nanti karena adik itu ya. Adik Ketut sama Komang yang menjalani, jangan sedikit-sedikit ada masalah langsung Tuhan dengan pihak-pihak ketiga dan lain sebagainya. Belum tentu juga mendapatkan solusi, malah menjadi menambahkan masalah. Ya. Karena ini adalah ujian. Ya. Karena dalam konteks Hindu, ya, menikah itu atau berhasta itu adalah di sanalah upacara atau yagnya itu baru bisa dimulai. Karena kita mau yagnya sese, musaiban, makanya ada konsepnya Dharma Dampati. Ini Dharma Dampati. Saudara harus dicatat ini Dharma Dampati nanti hidup bersama-sama, membangun rumah tangga dan melaksanakan dharma. Tujuannya perkawinan dalam hidup. Baru ada malah lagi dua, ada namanya praja. Praja itu adalah Anda menikah menginginkan keturunan. Makanya mempunyai anak yang sadu sebuno super. Ibu nengah. Hidup lama bersama saya, suamimu, Dewa Marga. Ya kan? Artinya Anda menjadi keturunan. Kenapa dalam hidup harus menjadi keturunan? Supaya ada meneruskan regenerasi di kawitannya. Makanya ada sanggah pemerajaan yang putus kisah ngantian kanaknya putung turunnya nyenurin doanya dikurang. Maka orang yang tidak menikah karena kebodohannya kemudian bisa ngalin Allah lebih kengkeng, maka dia tidak akan bisa mendapat kota reinkarnasi lagi. Ya boleh, kecuali seorang brahmacari sejati kayak Isma yang nulian belok ini kisahnya ngantian nulian sing laku gini. Karena lo ini kan 3:1 lebih banyak perempuan pada laki-laki. Maka reinkarnasi tidak dapat rupanya. Mesiksa aneh mendoakan dan ya, jadi jaga ya kesakralan rumah tangganya. Ketiga ada namanya rati atau ratri. Ratri niki artinya Anda menikah ingin memenuhi kebutuhan biologis. Nah, ini kebutuhan biologis kan? Ya, niko barang yang gua mau jujuk nanti ke bang, nikah bang. Ya, tapi sudah sah. Boleh, tidak gamio lagi. Pertama ada namanya Dharma Dampati, Praja dan Ratri.
Artinya nanti setelah widi widana wusan sami diajak pengantin singa situasi dan kondisinya yang kali ini tamu sampunan dumun ngai proyek ada soleh-soleh karena ada tamu ampun perdagangan bedek dos boleh sudah sah bukan gamil lagi artinya rapi memenuhi kebutuhan biologis karena sudah sah secara agama. Ngerti ya? Mungkin Klungkung Semarapura kirang langkung nasgam rada Sinampura diminta diwang singsal atau tidak mau yang sampaikan banyak tetapi sudah dikudi-kudi bahasa lebih purul nih pengurus. Maka sesuatu yang kita sampaikan jika audien pendengarnya sudah kesedukan dan lain sebagainya nanti tidak konsentrasi bahaya bisa patok berpaluran lagi pasang seduk ngasih ceramah lah ya kan itu intermezzo tapi seperti itulah realita tetapi ada manfaatnya ya. Oke, Klungkung Semarapura kirang langkung lunas gang roda Sinampura paliangan untuk para masanti. Om santi 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 om. Suksema. Langsung ya, aplaus dulu.